kita mulai dari lab yang berikutnya, yaitu lab 5, dimana lab 5 itu kita ke pembahasan di praktikum di prioritas routing ini ya. Di sini saya membuat topologi yang seperti ini. Kita nanti membuatkan dua jalur R9 dan R10. Kita hubungkan terlebih dahulu. Mohon maaf, karena ini jumlahnya 3, sedangkan nanti ada penambahan untuk linknya, maka di sini kita tambahkan untuk networknya. Nah, baik, kita hubungkan. Nah, kita ketik seperti itu. Baik, di sini nanti ada dua sebentar, kita coba hapus dulu. Oke, header satunya di sini kita tambahkan lagi untuk biar di sini nanti biar terlihat perbedaannya gitu ya. Oke, header 2 nya di atas, kita pindahkan yang atas biar ketahuan nanti kita menentukan untuk prioritas routing itu lewatnya yang mana gitu. Oke, kita play. Nah, ini sudah kita hubungkan, kita koneksikan kabelnya seperti ini. Kita tinggal konfigurasi. Nah, di sini tujuannya adalah membentuk prioritas routing, ada membentuk kita mau menentukan jalur pengiriman paket gitu ya. Jadi di sini ada dua jalur. Asumsinya di sini ada dua jalur, dimana misalkan si PC ini nanti mengirimkan paket ke PC yang bagian sini, dia menggunakan jalur yang mana gitu. Nah, di prioritas routing itu kita bertujuan untuk menentukan rute yang lebih spesifik yang bisa diutamakan untuk jalur pengiriman paket. Nah, ada 3 mekanisme. Yang pertama adalah untuk itu pemilihan dari IP yang lebih spesifik, IP address-nya, IP address yang spesifik. Yang spesifik itu maksudnya adalah contohnya seperti ini. 100.100.1 prefixnya 26 atau 27 atau prefix yang lain. Nah, ini jauh lebih spesifik daripada yang menggunakan alamat IP dengan 100.100.100.1 prefixnya 24. Nah, ini jauh lebih spesifik. Maksudnya adalah dia sudah dikelompokkan di bagian yang kecil. Yang berikutnya untuk mekanisme yang kedua itu adalah memilih rule yang mempunyai distance terkecil. Jadi di sini nanti kita menentukan distance yang kecil itu yang bagian mana, dan yang selanjutnya di bagian mana kita harus menentukan. Artinya distance yang terkecil nanti itu yang akan diutamakan dalam melakukan routing. Nah, bagaimana kalau misalkan IP address yang lebih spesifiknya itu IP addressnya sama, yang lebih spesifiknya sama-sama spesifik gitu ya. Terus ternyata distance-nya juga tidak diubah, maka distance-nya itu distance-nya itu mempunyai nilai yang sama.
yaitu defaultnya itu adalah 1 untuk static routing gitu ya. Misalkan distance-nya sama bagaimana. Nah, di sini nanti ada istilahnya router akan menggunakan yang disebut dengan round robin. Maksudnya round robin di sini adalah dia nanti menggunakan rule atau jalur pengiriman paketnya secara random, acak. Nah, baik, kita mencoba untuk praktekkan. Di sini nanti kita sama dengan yang ini ya, IP-nya berapa ya? Ini 100, oke. Yang bawah 11, yang atas 12. Baik, kita tentukan nanti. Kita kasih nama dulu. Per 9. Oke. Baik, untuk router sudah kita beri nama, kita tinggal untuk koneksikan ke ini. Oh ya, kita coba konfigurasi PC aja dulu ya. IP 100.100.101.1. Tadi prefix berapa ya? Maaf. Oh, prefixnya 24. Oke, baik. Di sini prefixnya 24. Ini kita kasih 2. Titik 1. Oke, kita konfigurasi seperti ini dulu. Maaf. Oke, kita sudah konfigurasi untuk PC-nya ini. Berikutnya kita ke konfigurasi yang ini, routing yang di routernya. Oke, reconnect. Kita buka yang R9 dan R10. Nah, di sini kita sudah siapkan inbox untuk router 9 dan router 10. Kita tambahkan untuk IP address-nya ya. Itu kita antar PC dulu. Di yang ether 1 nanti kita kasih berapa tadi ya, di soalnya 11 plus 12. Oke. 11.11.11.1 prefixnya 30 di ether 1 gitu ya. Terus yang di ether 2 nya adalah 12.12.12.1 prefix 30 di ether 2. Oke. Yang berikutnya
di ether 3 untuk ke arah PC yaitu 100.100.101.1 prefixnya 24 di ether 3. Oke. Nah, sekarang konfigurasi di router 10 yaitu uh, 11.11.11.2 prefix 30 di ether 1 tambahkan 12.12.12.2 prefix 30 di ether 2. Oke. Dan ditambahkan ke PC nya 100.100.100.1 prefixnya adalah 24. Ini ada di ether 3. Oke. Nah, kita sudah konfigurasi IP, kita sudah konfigurasi routernya. Nah, sekarang kita konfigurasi routingnya. Kita konfigurasi routing, dimana kalau misalkan ini kita mengisikan IP ini, otomatis kan terbentuk dari IP jaringan yang ada di sini ya, tetapi dia menggunakan distansinya 0 gitu. Sekarang kita buat routing. Nah, kita nanti menentukan terlebih dahulu adalah jalur pada ether 1 itu nanti kita gunakan untuk jalur yang utama daripada jalur yang ke ether 2 gitu ya. Kita tentukan 100.100.102.0 prefix 24. Ini ke 12.12.12.2. Nah, di sini distansinya kita pilihkan kalau yang yang 11.2 itu distansinya 1. Apply, copy. Nah, untuk jalur ke sini tetapi di sini menggunakan 12.12.1.2. Ya, 12.2. Ini nanti menggunakan distance 2. Oke. Oke, maaf. Ya, berikutnya adalah root yang ketujuan jaringan lokalnya router 9 yaitu 100.100. Ini distansinya 1. Tambah lagi.
12 titik 12 titik 12 titik 1. Di sini distance-nya adalah 2. Oke. Nah, ini yang Anda lihat ketika tercetak warna biru artinya nanti digunakan kalau misalkan jalur yang pertama itu ada masalah, maka kita nanti bisa langsung melewatkan. Kita uji coba dulu. Routing sudah kita lakukan, kita coba ping dari PC 11 dengan PC ini. Oke, dia sudah intinya. Kita coba tambahkan lagi. Oke. Beberapa ini PC 12 dan PC 11 kita coba untuk saling ping. Nah, dia sudah bisa terkoneksi di sini. Begitu juga harusnya di sini ini sudah bisa terkoneksi. Dia menggunakan jalur yang pertama. Ping ke 100 101. Nah, ini. Kita coba terus 100. Bisa. Jadi kita bisa cek di sini aja jalur yang digunakan yang mana untuk ini ya. Untuk di R10 kita ke sini tuh threshold untuk ke PC yang ini yaitu 100.101.2. Nah, kita lihat di sini, ini router yang dilewati jalurnya adalah jalur yang 11 ini, gateway-nya di 11 ini. Ini ngeping ke sini, jalur yang dilewati adalah menggunakan Ether 1. Nah, kita coba jika yang router yang jalur satunya terputus, misalkan jalurnya terputus. Nah, otomatis dia akan menggantikan di sini. Kita coba untuk tool trace route-nya. 100.101.2. Nah, dia akan otomatis berganti di sini. Nah, itu ya.
Makanya kita tentukan jalur routing tujuannya adalah agar lebih spesifik nanti yang tujuannya yang mana. Kalau acak takutnya nanti kalau misalkan salah satunya itu di tengah jalan itu bermasalah, maka otomatis paketan nggak akan sampai tujuan. Oke. Pengujian untuk routing itu bisa dilakukan dengan perintah tool traceroute ini. Baik, untuk lab 5 yaitu tentang prioritas routing seperti ini bisa dicek di sini. Dan ketika menonaktifkan dan disablekan, posisinya bisa dilihat di route. Baik, untuk lab prioritas routing sampai di sini. Kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu ke lab berikutnya, yaitu lab untuk Cheng TTL.